Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Saya Mutiara Balkis Nabila Rahmi dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fatwa. Jadi periode pertama adalah ketika Rasulullah SAW menjadi mufti pertama dan rujukan utama umat muslim pada saat itu ketika menanyakan persoalan atau masalah-masalah hukum yang belum diketahui. Pertanyaan tersebut ada yang dijawab melalui turunnya wahyu Allah dan ada yang dijawab melalui hadis beliau langsung atau melalui sunnahnya. Misalnya dalam Al-Quran, biasanya redaksi yang digunakan adalah yas'alunaka, yang berarti mereka bertanya kepadamu, atau yastaftunaka, yang berarti mereka meminta fatwa kepadamu. Contohnya yang menggunakan redaksi yas'alunaka adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189 tentang bulan sabit, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai penanda mulainya manasik haji dan puasa. Nah, terkait masalah kewenangan beliau untuk melakukan fatwa atau berpendapat ini, terdapat dua aliran atau dua pendapat yang menyatakan kalau beliau sebagai Rasul itu memungkinkan buat melakukan ijtihad, sedangkan golongan yang satunya atau pendapat yang satunya berpendapat kalau Rasulullah tidak memiliki kewenangan untuk berijtihad. Jadi setiap sabda beliau itu didasarkan pada wahyu Allah. Bagi golongan yang berpendapat kalau beliau memungkinkan untuk berijtihad, itu mendasarkan pada perdebatan ini bermula dari penafsiran Quran surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi beliau dalam makna ayat tersebut tidak bersabda atau berucap sesuai wahyu beliau sendiri. Jumhur ulama mengatakan kalau beliau memungkinkan untuk berfatwa dalam ijtihad, sedangkan golongan Mu'tazilah dan ulama kalam Asy'ariyah dan lain sebagainya itu tidak setuju, tidak berpendapat kalau beliau itu melakukan ijtihad. Selanjutnya yaitu generasi para sahabat atau fatwa pada masa sahabat. Jadi ketika selepas Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah. Dan meskipun demikian, sebelum Rasulullah wafat, beliau membolehkan atau melegitimasi adanya ijtihad atau fatwa berdasarkan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang ketika itu beliau adalah menjadi wakil pemerintah dan wali di daerah Yaman. Kemudian beliau mengatakan apabila tidak menemukan suatu perkara atau masalah yang terdapat solusinya di Al-Quran dan hadis, maka beliau akan melakukan ijtihad sesuai pendapat atau ra'yunya. Dan kemudian hal ini diperbolehkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri dalam riwayat Ammar bin As juga bersabda, apabila hakim memerintah atau memutus atau menghukum, lalu ia berijtihad dan ijtihad itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Sedangkan apabila seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya keliru atau salah, maka ia tetap mendapatkan pahala, namun hanya 1. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang atau membatasi adanya penggunaan akal atau ra'yu dalam melakukan ijtihad yang kemudian akan diformulasikan dalam fatwa kemudian. Nah, kemudian pada masa ini juga terdapat sahabat-sahabat yang menjadi mufti yang alim, yang mampu pada abad pertama Hijriyah. Jadi kegiatan fatwa ini gencar dan tidak kurang dari 130 sahabat menjadi mufti pada saat ini. Meskipun yang terkenal terdapat 7 orang, di antaranya itu yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Sayyidatina Aisyah, sahabat Sa'id bin Sabit, kemudian Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.
Kemudian oleh Mana Al-Qattan beliau menambahkan 2 orang lagi, yakni Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair. Selanjutnya pada masa tabi'in, lokasi atau wilayah kekuasaan Islam semakin meluas pada saat ini. Kepemimpinannya mulai menyebar ke banyak daerah seperti di Irak, di Mesir, dan lain sebagainya, terutama pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Karena perkembangan wilayah yang sangat luas ini, maka fatwa pun semakin berkembang juga, karena permasalahan juga semakin kompleks dan berkembang. Di antara para tabi'in yang memiliki kemampuan yang terkenal untuk berfatwa, diantaranya yaitu Abdullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Nafi Ibnu Syihab Az-Zuhri, Mujahid bin Jabbar, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, dan Taus bin Kisan. Di masa ini juga mulai terjadi pembagian 2 corak pemikiran dalam memahami hadis, yaitu corak bil hadis dan bil ra'i. Kalau bil hadis itu cenderung tekstual, sedangkan bil ra'i kontekstual dengan menggunakan ijtihad akal pikiran. Sehingga di masa ini juga mulai berkembang kodifikasi atau tadwin, buku-buku imam madhab dan buku-buku fatwa. Contohnya seperti Fatwa Ibnu Taimiyah yang dibukukan dalam Fatawa Ibnu Taimiyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.